Nama saya Biswarius Giawa dari jurusan Ilmu Kelautan. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi biologi mengenai struktur sel, respirasi, fotosintesis, struktur dan organisasi sel. Sebelum itu, jika banyak nanti kekurangan dan tidak sesuai ekspektasi teman-teman, mohon untuk dimaklumi. Oke teman-teman, langsung saja pada pembahasan pertama, struktur sel. Masuk kita pada gambaran umum struktur sel. Kita perlu ketahui dulu, sel merupakan bagian paling kecil pada makhluk hidup. Semua sel mempunyai 3 hal kesamaan. Tak peduli jenis sel apapun. Semua sel mempunyai membran sel yang memisahkan bagian dalam sel dari lingkungannya. Sitoplasma merupakan cairan seperti jeli. DNA yang merupakan materi genetik. Terdapat 2 kategori umum sel. Kategori pertama adalah eukariotik. Sel ini mempunyai organel, termasuk nukleus dan bagian istimewa lainnya. Sel eukariotik lebih canggih dan kompleks, seperti yang ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Sel ini tidak mempunyai nukleus dan membran. Sel prokariotik mempunyai materi genetik, tapi tidak tersimpan di nukleus. Prokariotik selalu berupa satu sel atau uniselular. Di bakteri. Jadi, apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Organel adalah bagian istimewa sel yang mempunyai tugas unik yang harus dilakukan. Mari kita mulai dari nukleus atau pusat kontrol sel. Nukleus mengandung DNA, materi genetik. DNA mendikte hal yang harus dilakukan sel dan bagaimana sel akan melakukannya. Kromatin adalah bentuk kusut atau tidak beraturan dari DNA yang ditemukan di dalam membran nukleus. Saat sel siap untuk membelah, DNA dipadatkan menjadi struktur bernama kromosom. Di dalam nukleus terdapat nukleolus yang merupakan tempat pembuatan ribosom. Lalu terdapat nukleus yang mempunyai tugas yang penting, yakni membuat mensintesis protein. Di luar nukleus, ribosom dan organel lainnya melayang di daerah sitoplasma. yang merupakan cairan seperti gel.
Ribosom melayang dengan bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma atau yang disingkat RE. Terdapat dua tipe RE. RE kasar mempunyai ribosom melekat padanya. RE halus tidak terdapat ribosom. Retikulum endoplasma atau RE adalah membran untuk mentransportasikan material seperti protein yang disintesis oleh ribosom. Protein dan materi lainnya muncul dari retikulum endoplasma berupa gelembung kecil, di mana Golgi apparatus atau badan Golgi yang akan menerimanya. Saat protein berpindah ke badan Golgi, mereka dirubah menjadi bentuk yang dapat digunakan. Badan Golgi melakukan ini dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan sel, atau menambahkan material tambahan seperti lemak dan karbohidrat. Vakuola adalah kantung yang menyimpan berbagai macam material. Di dalam sel tumbuhan, vakuola pusat menyimpan air. Kembali pada sel hewan, kalian akan melihat sebuah organel bernama lisosom. Tugas lisosom adalah mengumpulkan sampah hasil kerusakan sel serta mengobatinya. Lisosom dipenuhi oleh enzim yang memecah puing-puing sel yang rusak. Mitokondria adalah sumber atau rumah energi untuk sel tumbuhan atau hewan. Saat proses respirasi, mitokondria membuat molekul ATP. Yang menyediakan energi untuk semua aktivitas sel. Sel yang membutuhkan lebih banyak energi mempunyai lebih banyak mitokondria. Sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk benang mikrofilamen yang terbuat dari protein. Mikrotubulus berupa saluran sempit. Beberapa makhluk hidup seperti tumbuhan fototrofis yang menangkap cahaya untuk energi. Sel tanaman memiliki sebuah organ bernama kloroplas. Kloroplas adalah tempat fotosintesis terjadi. Kloroplas berwarna hijau karena mempunyai pigmen bernama klorofil. Sel tumbuhan juga mempunyai dinding sel di luar membran sel mereka yang membentuk
menyokong dan melindungi sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Banyak struktur unik lainnya yang hanya dimiliki oleh beberapa sel. Salah satu contohnya, pada saluran pernapasan manusia terdapat sel dengan silia. Silia merupakan rambut yang bergerak dan bergelombang secara mikroskop. Silia ini membantu menangkap dan menghirup partikel udara dan mengeluarkannya lewat batu. Sifat unik pada sel lainnya adalah flagela. Beberapa bakteri mempunyai flagela. Sebuah flagellum berbentuk seperti ekor kecil yang membantu sel bergerak. Satu-satunya sel manusia yang mempunyai flagela adalah sel sekret. Sekian saja penjelasan tentang sel. Kita lanjut dengan respirasi. Masuk kita pada respirasi. Yang pertama, pengertian respirasi. Respirasi adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Respirasi juga bisa diartikan sebagai reaksi oksidasi senyawa organik untuk menghasilkan energi. Energi ini digunakan untuk aktivitas sel dan kehidupan tumbuhan, seperti sintesis atau anabolisme, gerak, pertumbuhan, dan perkembangan. Energi kimia yang dihasilkan dari proses respirasi adalah membentuk ATP atau senyawa berenergi tinggi lainnya, atau Da, Dh, dan FADH. Respirasi juga menghasilkan karbon dioksida yang berperan pada keseimbangan karbon di alam. Respirasi pada tumbuhan berlangsung pada siang dan malam karena cahaya bukan merupakan syarat. Jadi proses respirasi selalu berlangsung sepanjang waktu selama tumbuhan hidup. 2 yaitu jenis-jenis respirasi. Jenis-jenis respirasi pada tumbuhan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob, proses respirasi yang membutuhkan oksigen untuk menjalankan proses respirasi. Pada proses ini terjadi penyerapan oksigen, yang dimana untuk pemecahan senyawa organik seperti glukosa, CO2, dan H2O. Respirasi anaerob, proses respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Respirasi ini bisa disebut dengan proses fermentasi. Kadar O2 pada proses respirasi ini sangat minim. Ketiga yaitu proses respirasi. Proses respirasi pada tumbuhan diantaranya sebagai berikut. 1. Oksigen ditangkap atau diserap dari udara bebas di lingkungan sekitar. 2. Proses transportasi gas-gas secara keseluruhan yang berlangsung secara difusi. 3. Oksigen masuk ke dalam sel tumbuhan kemudian mengalami difusi melalui ruang antar sel, sitoplasma, dan membran sel. 4. Karbon dioksida yang dihasilkan akan dikeluarkan melalui proses difusi. 5. Jika O2 sudah diambil dari udara bebas, barulah proses respirasi ini akan terjadi. Proses ini terjadi dari beberapa tahapan yaitu glikolisir, dekarboksilasi, oksidatif,
siklus asam sitrat, dan transfer elektron. Fotosintesis, proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Fotosintesis adalah proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Bagaimana proses fotosintesis terjadi? Pertama, tumbuhan akan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis: air, karbon dioksida, klorofil, dan cahaya matahari. Air dari akar akan disalurkan ke seluruh bagian daun melalui jaringan xilem dan floem. Karbon dioksida. Gas karbon dioksida diserap oleh daun melalui stomata. Stomata merupakan celah pada tanaman seperti mulut atau mata yang bisa membuka dan menutup. Gas karbon dioksida merupakan gas yang dikeluarkan manusia ketika bernafas dan gas buang dari kendaraan. Klorofil, yang merupakan zat hijau daun yang dapat menyerap energi sinar matahari. Setelah bahan-bahan terpenuhi, tumbuhan akan melakukan fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi ketika daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen. Energi cahaya dari matahari diserap oleh daun. Pada daun terdapat klorofil yang menangkap cahaya matahari. Air di dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan ke daun. Fotosintesis menghasilkan karbohidrat dan gas oksigen yang dilepaskan ke udara. Terjadi proses fotosintesis di daun. Terjadinya pada bagian klorofil. Gas karbon dioksida diserap oleh daun. Hasil fotosintesis berupa karbohidrat disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan dalam bentuk buah atau umbi. Terima kasih. Kita lanjut pada struktur dan organisasi DNA. Kita masuk pada struktur dan organisasi DNA. Yang pertama kita masuk pada struktur DNA nukleotida yang merupakan senyawa organik yang unik penyusut asam nukleat. Nukleotida terdiri dari 3 komponen, yaitu pertama, gugus basa nitrogen heterosiklik atau yang disebut basa nukleotida atau nukleobasa. Kedua yaitu pentosa berupa ribosa atau deoksiribosa. Ketiga, setidaknya 1 gugus fosfat. Nukleotida memiliki peran penting dalam metabolisme seluler dan dasar, serta dalam penyimpanan dan transmisi informasi genetik. Nukleotida juga mengandung energi kimia dalam bentuk nukleotida trifosfat, seperti adenosina trifosfat atau ATP dan guanosina trifosfat atau GTP. Nukleotida diperoleh dari makanan dan juga disintesis di hati dari nutrien. Dalam industri makanan dan suplemen, nukleotida sering digunakan sebagai bahan tambahan dalam berbagai produk seperti makanan bayi, suplemen, makanan olahraga, dan minuman energi. Masuk pada struktur pembentukan double helix yang terjadi ketika 2 untai nukleotida komplementer saling melilit satu sama lain hingga menyerupai tangga yang terpilih.
Setiap tiang tangga yang tegak terbentuk dari tulang punggung gugus gula dan fosfat yang berselang-seling. Setiap basa DNA atau adenin, sitosin, guanin atau timin melekat pada tulang punggung dan membentuk anak tangga. Kedua untai DNA terikat erat karena setiap basa dari satu untai terikat dengan basa lain dari untai pasangannya. Pola pasangan tetap yaitu adenina berpasangan dengan imina dan sitosina berpasangan dengan guanina. Francis Christian James Watson pertama kali mendeskripsikan struktur molekul DNA yang mereka sebut helix ganda dalam jurnal Nature pada tahun 1953. Helix ganda DNA berfungsi sebagai cetakan untuk duplikasinya sendiri. Masuk pada struktur rantai asam nukleat. Asam nukleat adalah molekul mirip rantai panjang yang tersusun dari serangkaian blok penyusun yang hampir identik yang disebut nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari basa aromatik yang mengandung nitrogen yang terikat pada gula pentosa atau berkarbon 5 yang selanjutnya terikat pada gugus fosfat. Masuk pada organisasi DNA yang menjadi kromosom. Terjadi melalui proses pengemasan DNA dengan bantuan protein histon. Yang pertama, DNA yang bermuatan negatif melekat kuat pada protein histon yang bermuatan positif. Kompleks yang terbentuk disebut nukleosom. Setiap nukleosom terdiri dari DNA yang dililitkan 1,65 kali di sekitar 8 protein histon. Nukleosom tersebut tersusun menjadi serat kromatin. Serat-serat kromatin yang padat membentuk kromosom. Kromosom adalah molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik suatu organisme. Kromosom tersusun dari DNA, organisme dan protein khusus untuk membentuk arsitektur yang padat dan melingkar. Jumlah kromosom dalam setiap organisme berbeda-beda. Misalnya manusia memiliki 46 kromosom per sel. Telomer pada ujung kromosom merupakan struktur khusus di ujung kromosom. Mereka memastikan stabilitas genom atau 1-3 dengan mencegah pengenalan ujung kromosom sebagai kerusakan untai ganda asli dan akibatnya perbaikannya yang menyimpan 4-6. Pada sebagian besar spesies, DNA telomerik terdiri dari pengulangan tandem pendek. Sekian saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.